Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah game programming. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah ada link untuk download GDD ya, ini atau kalau yang belum ini bisa dilihat di layar. Di di link ini nanti teman-teman akan mendownload game design dokumen ya. Contoh game design dokumen eh, yang ada di dunia uh, pengembangan game secara real itu seperti apa. Jadi pertama teman-teman bisa lihat dari covernya dulu. Di sini mungkin ada logo dari gamenya, kemudian menampilkan tagline dan ada tulisannya GDD atau Game Design Document, kemudian ada versinya. Nah, versi ini cukup penting. Jadi um, kita sebagai game designer atau sebagai anggota tim yang lain ya di dalam kelompok game developer itu tahu kita sedang membaca versi yang mana gitu, supaya kita tidak bingung. Nah kemudian ini contohnya. Jadi yang pertama itu GDD ini sudah dilakukan versioning seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat kalau secara real itu pasti banyak seperti ini. Tapi kalau teman-teman buat nanti ya mungkin uh, di, di antara ya masih di bawah 5 versi lah biasanya gitu. Nah, kemudian di dalam GDD ini ada game overview yang isinya adalah pengenalan, terus yang ada dari game, fiturnya apa saja, platformnya bisa dimainkan di mana, kemudian audiensnya siapa. Nah, terus ini di sini juga ditambahi dengan pertimbangan suara kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya story nih. Nah, teman-teman bisa lihat ada sinopsis, terus kemudian ada versinya tuh nanti seperti apa. Kemudian lanjut di bab berikutnya ada elemen utama dari game mekanik ya. Ada kamera, ada player, ada nanti aksinya yang lain seperti apa gitu. Ini banyak sekali teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi membuat game itu tidak semudah yang mungkin teman-teman tinggal main gitu. Wah ini harusnya tambahin aksi ini nih, tambahin fitur ini, padahal di belakangnya itu sangat-sangat rumit gitu. Ya, kemudian ada juga karakter. Nah, karakter ini bisa dari karakter player, bisa juga dari karakter enemy atau NPC-NPC yang lain. Kemudian lanjut ada objek apa saja. Nah, objek-objek itu bisa saja yang sifatnya itu environmental atau lingkungan ya, atau bisa saja objek yang dipakai oleh player atau bisa diberi aksi oleh player gitu. Kemudian ada juga stage ya atau bagian-bagian dalam permainan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah ini contoh realnya ya teman-teman bisa lihat history atau rekaman dari versi ini tuh apa saja. Nah itu bisa ditulis semua di sini supaya pengembang yang lain nggak hanya game designernya saja yang bisa baca gitu, tapi yang lain pun juga bisa baca. Oke, kita lanjut saja skip ke overview dari game. Nah, jadi di sini kita jelaskan nih pengenalan dari game kita, terus tujuan dari game kita apa? Oh ternyata ada karakter Super Mario yang ingin menyelamatkan seorang putri di kastil misalkan. Nah, itu berarti tujuan dari game. Gitu. Kemudian yang lainnya apa? Kalau di sini tertulis action, kemudian masuk lagi di puzzle game. Tuh. Terus fitur-fiturnya kalian jelaskan semua di sini. Kemudian platformnya apa? Kemudian audiensnya siapa? Jadi siapa sih yang main dari game? Kan kita nggak mungkin membuat game yang ya mungkin, cuman akan susah membuat game yang bisa dimainkan oleh anak-anak mungkin balita ya usia 4 tahun gitu, sama sekaligus bisa dimainkan oleh yang remaja ke atas. Biasanya kan kalau remaja ke atas kan ini pasti milihnya yang medium ke atas atau hardcore gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke cerita. Nah, di cerita ini kita tulis nih outline sama sinopsisnya tuh seperti apa gitu. Nah, ini contoh dari potongan-potongan per scene-nya atau perbagian dari suatu cerita
movie itu seperti apa. Nah, ini kita bisa tampilkan sketsa, nggak harus bagus seperti ini ada warnanya dan sebagainya, tapi yang penting bisa menjelaskan setting dari cerita itu tuh seperti apa nanti itu. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri lebih lengkap, tinggal download saja GDD-nya. Di sini cukup lengkap. Mungkin ini terlalu banyak sih kalau menurut saya, malahan kalau untuk projectnya teman-teman nanti. Jadi nanti silakan dipilih mana yang memang diperlukan dan tidak harus persis seperti yang ada di contoh GDD sekarang ini. Nah, ini contoh dari flowchart ya, teman-teman bisa lihat ketika gamenya di launch, terus masuk kemana, kemudian di main menu nanti bisa menuju kemana aja, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, ini elemen-elemen dalam gamenya, teman-teman bisa lihat contohnya ya. Ada puzzle di tengah-tengah, ada karakter, ada tombol atau UI, angka, dan sebagainya. Kalau ini stylenya sepertinya kartun terus ke karikatur gitu. Nah, ini ya, ini teman-teman juga bisa lihat pola pergerakan dari suatu elemen di dalam game itu tuh, kita juga bisa menentukan apakah dia nanti bergeraknya kotak ini atau dia bisa halus seperti lingkaran atau mungkin hanya bolak-balik diagonal gitu. Nah, itu bisa. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan ya orang-orang yang bertanggung jawab di bidang teknisnya, bisa programmer, bisa technical directornya, kayak gitu. Game designernya pun juga bisa. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk contoh game design dokumen dari Pierre GDD ini ya. Jadi teman-teman silahkan dibaca kembali, kemudian memang dipilih mana yang kira-kira paling penting untuk diimplementasikan ke game teman-teman sendiri. Oke, itu saya tutup. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di forum ataupun di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.